Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Irza Hawalia Saka. Mungkin teman-teman bisa panggil atau lebih mengenal saya itu manggilnya Irza mungkin ya. Dari dulu mungkin dipanggilnya sama Irza, ada yang manggil Ir, ada yang manggil Za, ada yang manggil, oh ya panggilan kecil juga suka dipanggil Ijol. Karena saya itu ini apa namanya, waktu pas lahir ditunggu-tunggu. Jadi pas aku lahir nih, jadinya Borojol gitu. Jadi Irza Borojol, Ijol ya gitu, kurang lebih. Terus sekarang saya kuliah di Unpad di jurusan akuntansi perpajakan. Terus sekarang saya pribadi lagi di semester 6, mau naik ke semester 7. Kayak gitu. Oke, kalau keluarga mungkin saya punya adik, saya 4 bersaudara, 3, jadi saya sendiri anak yang paling gede atau sulung. Adik saya perempuan semua, yang satu lagi SMA kelas 1, yang kedua lagi kelas 2, yang satu lagi paling kecil SD kelas 5, gitu. Terus dulu itu mungkin teman saya lahir di Bandung juga, tanggal 12 Februari. Cuman dulu itu lahir di Bandung tapi langsung dibawa ke Cirebon. Jadi mungkin agak lamanya di Cirebon kali ya waktu kecil itu. Dari baru lahir berapa bulan, terus saya langsung dibawa ke Cirebon sampai kelas 3 semester 1. Terus karena ayah saya pindah kerjaan, jadinya ke Jambi, ke Sumatera gitu. Tapi di Jambi cuman setengah tahun doang. Habis setengah tahun di Jambi kelas 4, akhirnya pindah lagi ke Bandung karena alasannya ya dekat dengan keluarga, terus mungkin mobilitas atau ada keperluan apa-apa di Bandung. Jadi akhirnya pindah ke Bandung kelas 4 SD sampai sekarang. Berarti bisa dihitung yang paling lama ya di Bandung sih. Sampai sekarang di Bandung, SD di Bandung, saya tinggal di Ujung Berung, SD juga di Ujung Berung, SMP 8, SMP Negeri 8 di Ujung Berung juga. Terus saya SMA-nya di SMA 20 Bandung, di Jalan Citarum. Gitu. Terus alhamdulillah kuliah di Unpad di Bandung juga. Bukan di Bandung ya, di Oke. Jadi ceritanya lucu sebenarnya. Di keluarga saya pribadi nggak ada yang bisa main musik. Di keluarga sini gitu ya, keluarga kecil, keluarga ditarik ke belakang-belakang pun nggak ada yang bisa main musik gitu. Jadi bingung juga awalnya kok kenapa ya saya bisa jadi musik. Pas itu saya nanya aja ke ibu saya sendiri, kenapa kok saya bisa bermusik kayak gini gitu. Jadi ceritanya waktu kecil itu TK kalau nggak salah. Lagi lihat iklan. Si iklannya ini itu Sherina atau apa ya, aku lupa Pokoknya lagi lihat iklan ada yang main piano. Nah, ini waktu pas kecil itu saya ngomong ke ibu saya, eh, mau kayak gitu, mau main piano maksudnya. Akhirnya ibu saya bingung sendiri kan, ya ini bisa nggak ya nih anak main piano atau main musik gitu. Tapi ya mumpung masih kecil gitu ya dan ada rezeki juga waktu itu, akhirnya ya udahlah dilesin piano. Itu tuh umur berapa ya? Sekitar umur 4 tahun gitu kalau nggak salah. Pokoknya TK, TKB, SD kelas 1, sekitar segitulah. Terus les piano, akhirnya les piano klasik doang sampai grade 3. Mungkin grade 3 itu dihitung satu grade-nya 1 tahun, sekitar 1 tahunan lah, kayak gitu. Sampai di Cirebon doang main piano. Main piano klasik itu berarti kan lagu-lagu klasik ya, lagu-lagu kayak Mozart, terus Beethoven, kayak gitu. Sampai kelas berapa ya, sekitar sampai kelas 2, kalau nggak salah. Aku juga udah lupa, terus gara-gara mau pindah ke Jambi, akhirnya ya udah di stop aja dari situ. Dari situ di stop, pas di Jambi udah nggak les apa-apa lagi, nggak les musik. Terus pokoknya benar-benar berhenti aja musikan di Jambi itu 1,5 tahun.
pas pindah lagi ke Bandung, dirasa sayang gitu sama orang tua tuh ini karena udah ada dapet basic-nya, jadinya aduh kayaknya dilesin lagi mau nggak gitu katanya. Akhirnya dilesin lagi tapi nggak dilanjutin pianonya, dicoba ke keyboard. Karena kebetulan piano waktu itu dibeli di Cirebon juga kan pindah ke Jambi, jadi dijual gitu, berat juga dibawa ke Jambi kan. Akhirnya punya cuman keyboard doang. Akhirnya dilesin keyboard sama gitar waktu itu. Tapi nggak lama, keyboard itu cuman sekitar berapa ya, setahun kalau nggak salah. Terus gitar itu gitar klasik, tapi nggak bisa. Jadi setiap main gitar, mungkin cowok-cowok juga pernah kan ya main gitar awal-awal, pas main gitar pertama, di sini tuh apa, jara rendol gini. Apa sih namanya? Eh, bukan nanahan. Ya gitulah ya, ada gitu-gitu yang bengkak gitu. Kapalan, bener lah ya, kapalan. Jadi gitu-gitu dicoba terus tuh. Gak bisa-bisa akhirnya nyerah. Keyboard juga, ternyata main keyboard itu sama piano beda, teman-teman. Jadi kalau piano ya piano main 2 jari biasa. Kalau keyboard itu pas aku les waktu itu ya, jadinya main keyboard tuh kayak yang di dangdutan gini. Jadi di klik ada suara drumnya, ada suara gitarnya. Cuma dipencet chordnya doang gitu. Block chord disebutnya. Jadi chord trinada dipencet di kiri, ya udah mainin melodinya doang. Mungkin ya teman-teman lebih familiarnya di pas dangdutan atau nikahan kayak gitu kurang lebih. Nah terus akhirnya pas setelah nggak lama les itu ya udah berhenti aja tuh di situ permusikan. Jarang main piano lagi, jarang main keyboard lagi, main gitar juga jarang. Pas SMP itu eh, ngelihat temen, jadi ngelihat temen itu udah ada yang jago. Kebetulan temennya juga sama SD-nya sama aku di SD Andir Kidul di Ujung Berung. Di situ ngelihat, aduh ini kok bisa ya mainin lagu pop, terus tapi main 2 jari gitu. Enakan gitu main 2 jarinya. Nggak cuman kayak aku itu les keyboard, cuman tapi harus dipencet si stylenya, si apa instrumentalnya. Terus akhirnya ya udah deh nyoba-nyoba sendiri, ngulik-ngulik sendiri, terus juga lihat apa internet, ngelihat temen sih sebenarnya yang paling banyak tuh karena zaman dulu kan internetan nggak terlalu apa ya nggak terlalu hype banget kayak sekarang gitu. YouTube kan mungkin oke lah dikit-dikit. Terus habis itu nanya-nanya ini gimana ya? Oh gini-gini doang za. Oh akhirnya di rumah nyoba-nyoba sendiri. Sama gitar juga gara-gara zaman SMP itu banyak yang main gitar pasti kalau kita main gitar lagu pertama itu semua tentang kita ya kan. Kalau mentik gitu lagu semua tentang kita Peter Pan gitu. Kok pada bisa gitu kan. Ya ini nyoba-nyoba ikut terus zaman dulu tuh zamannya Depa Pepe ya kan. Wah, ada gitar juga gitu kan. Ya udahlah, gara-gara teman pada bisa ya udah akhirnya keikutan motivasi gitu. Jadi motivasi utamanya itu gara-gara teman sebenarnya. Basicnya udah ada dulu, tapi dikembangin lagi gara-gara ngeliat teman pas SMP. Akhirnya pas SMP mulai itu apa namanya join ekstrakurikuler band. Kebetulan dapat teman-temannya juga apa oke lah musiknya gitu ya. Terus akhirnya pernah ikutan lomba lomba band. Jadi tapi kebetulan band yang SMP 8 itu digabungin antara band biasa sama karawitan sama gamelan gitu. Lombanya di SMA BPI kalau nggak salah. Alhamdulillah kebetulan di sana juga juara 3 se-Bandung Raya kalau nggak salah. Kebetulan aku main piano juga. Tapi itu masih biasa aja main pianonya. Masih istilahnya ya oke lah gitu-gitu doang gitu. Belum belum ngulik-ngulik banget. Jadi pas semenjak SMP mulai ngulik-ngulik lagi, terus habis itu pas SMA tuh. Pas SMA pindah ke SMA 20, ternyata permusikan di Kota Bandung itu jauh lebih banyak lah orang-orang yang apa ya bisa dibilang orang-orang yang lebih pintar main musiknya daripada orang-orang ya Ujung Berung kan bisa dibilang pinggiran gitu ya dulunya kabupaten sekarang jadi kota jadinya anak-anaknya juga ya
lebih ke arah benjang ya kalau Ujung Berung. Kayak gitu. Ada yang tahu benjang nggak? Benjang tuh apa? Budaya khas Ujung Berung gitu. Jadi kayak naga-nagaan gitu. Bukan kuda lumping. Jadi kayak barongsai, si capitan atasnya itu kayu dibikin bentuk naga, terus dilapisin karung. Terus ada alat musik Sunda gitulah, kurang lebih. Nah, kalau di kota, itu alat-alatnya atau teman-teman yang pada bisa main musiknya beneran musik modern, saksofon, terus yang lebih lebih banyak lah ya, apalagi tempat les di Kota Bandung kan banyak banget, gitu. Pasti orang-orang kota lesnya lebih ke arah alat musik modern. Nah, pas di SMA tuh, pas di SMA mulai lagi ditambah gara-gara teman kelas itu pada bilang, "Za, eh, bisa gitar nggak lu? Bisa gitar nggak, Maneza?" Akhirnya ya nyoba-nyoba gitar. Ternyata kata kata yang di sana ya, kata teman-teman kelas di sana, enakan iringin dong Za, ini. Terus, mana bisa main apa lagi Za? Main piano. Oh ya alhamdulillah, jadinya didukung gitu sama teman-teman kelas. Kalau ada event di SMA 20, terus juga pernah waktu itu ada Y2C, Y2C. Jadi ada event dari Yamaha kayak gitu. Jadi nyari siswa-siswa yang berpotensi dalam bidang seni itu dilombain gitu. Jadinya kayak nyari apa ya, kayak ambasador gitu ya, ambasador Yamaha, tapi yang versi anak-anaknya. Waktu itu saya SMA juga sama apa namanya? Mungkin nggak tahu sih ya kalau teman-teman di sana. Pokoknya SMA 20 tuh katanya sekolah artis, jadi memang banyak artis, apalagi di seni-seninya juga bagus di 20. Terus akhirnya alhamdulillah lolos ke tingkat kota, terus cuman gagal ke tingkat nasionalnya. Jadi cuman sekedar ikut-ikutan, pokoknya lingkungan waktu di 20 di Kota Bandung itu bisa banget menunjang aku buat berkarya atau bikin something di permusikan tuh jadi lebih naik lagi. Apalagi waktu itu di SMA 20 VG-nya bagus. Cuman aku nggak ikut VG karena aku waktu itu nggak bisa nyanyi. Jadi emang nggak ada bakat nyanyi juga sebenarnya, nggak pernah les nyanyi. Cuman gara-gara main piano, jadinya kan ikut nyanyi ya, atau main gitar kadang suka nyanyi juga. Kata teman-teman suaranya enak, kata teman-teman, tapi ya dari situ tapi kayak ya udah deh, bukan jadi istilahnya bukan jadi sombong ya, tapi jadi lebih pede aja buat ngeluarin suara atau buat nunjukin bakat, atau mau bakat piano, mau bakat ngegitar, mau bakat nyanyi itu di depan teman-teman kayak gitu. Nah, terus sempat kepikiran di kuliah itu pengen bikin vokal grup karena waktu dulu di SMA 20 pelatihnya lagi kosong. Kebetulan ada bukan event, ada acara reuni akbar angkatan berapa gitu ya di SMA 20 tuh. Kebetulan banyak artisnya juga kayak Tika Priyatnakusuma, kayak gitu tuh pada datang. Jadi kan VG20 ditunjuk buat tampil di sana. Aduh siapa ya, kata teman-teman penyanyi si vokal grup ini, karena pelatihnya nggak ada. Terus akhirnya, Za, bisa bantuin kita nggak? Terus aku jawab, ya udah yuk yuk, dibantu-bantu aja. Padahal aku nggak ada dasar, nggak bisa juga buat waktu itu kayak yang memecah suara ini kayak gimana. Terus dipaksain aja ngaransemen sedikit dalam 1 hari kalau nggak salah. 1 hari 2 hari lah latihan, akhirnya tampil. Terus mulai ada yang tadi yang aku bilang, kayaknya pengen bikin vokal grup deh pas kuliah. Makanya pas pas kuliah di akun pajak ada namanya Tech Sound, kayak gitu sejarahnya. Karena mungkin bisa diambil kesimpulan, jadi tertarik di musik tuh emang dari dulu ada basicnya. Tapi pas SMP, SMA itu gara-gara lingkungan yang ngedorong aku buat tampil lagi di musik. Kayak gitu kira-kira. Nah, sebenarnya jujur kalau ngeband itu jarang. Jadi dibilang anak band bukan anak band juga karena eh, apa ya?
cuman join-joinan aja gitu. Oh iya Pas benar. pertama kali ngeband itu di yang tadi aku bilang yang juara 3 itu sama teman-teman SMP. Nah, oh iya, yang lucunya ini berkesannya juga waktu pas itu. Karena pas aku sama teman-teman nih, ini ngomongnya jadi aku, saya, Maneh, gua, lu nggak apa-apa lah campur ya. Ah, Yang santai. santai. Eh, jadi kita udah persiapan. Terus emang difasilitasin sama guru. Gurunya mendukung banget nih. Karena salah satu anak dari guru di SMP 8 ini personil juga. Kebetulan dia itu wakil ketua OSIS dulu di SMP 8. Kebetulan aku juga ketua OSIS di SMP 8, jadi agak deket lah sama si anak ini, sama si ibunya. Terus akhirnya eh, kita diskusi bareng-bareng, ayo kita berangkat naik mobil ini, terus bawa apa. Pokoknya dibikin strategi lah, karena emang dari sekolah kurang mendukung kalau untuk masalah kegiatan yang di luar-luar kayak gitulah waktu zaman dulu ya. Nggak tahu kalau sekarang, semoga aja enggak. Nah, pas datang ke sana, itu ngambil nomor urut undian, eh, ternyata agak akhir tampilnya. Agak akhir, sempat nunggu dulu di sana itu pagi-pagi jam 9.10-an lah ya, sampai siang. Itu pada bete kan anak-anak. Terus akhirnya ya udahlah, kita pulang dulu aja karena ini nomor urutnya banyak, katanya tuh gitu. Pas ditanya ke panitia, paling tampilnya agak maghrib atau ya sore ke maghrib katanya, karena banyak banget nih. Karena lombanya waktu itu bukan umum tapi tingkat SMP, tingkat SMA, sama umum kalau nggak salah. Jadi pasti banyak banget tuh pesertanya dan se-Bandung Raya kan. Akhirnya kita pas pulang lagi ke SMP, jadi ada yang udah pulang ke rumahnya masing-masing, ada yang masih stay di sekolah. Kebetulan waktu itu uh, orang stay-nya di sekolah. Ditelepon sama panitia di sana. Ayo, ini sebentar lagi mulai. Nah, bingung kan? BPI Ujung Berung lumayan. Terus anak-anak yang satu udah pulang ke rumahnya, disuruh pada balik lagi kan. Akhirnya balik lagi, nyampe ke sana, tampil, udah mepet banget mau mulai. Tapi alhamdulillahnya keburu. Terus ya udah deh, akhirnya tampil, lagi posisi capek, lagi posisi uh, ini juga kan stres, aduh ini katanya bakal lama. Pas baru nyampe sekolah, baru ditelepon balik gitu kan. Tapi akhirnya kita tampil lah, enjoy aja. Sempat ada yang lupa juga aku itu mainnya. Tapi ya alhamdulillah juara 3 sih. Terus kalau mulai ngeband lagi, zaman SMA, SMA itu paling sama ini sih, teman-teman seangkatan di SMA aja gitu. Misalkan ada event, kalau 20 kan lumayan rame pensinya. Pra-event pra-event bazar 20, misalkan kan dapat kuota anak-anak angkatannya atau anak-anak SMA 20. Terus ya udah kita joinan, kita tampil. Kayak gitu, jadi nggak ada band tetap, punya band sama-sama bareng-bareng sampai nanti atau kayak gimana, nggak pernah. Jadi cuman cabut-cabutan doang, Za bantuin ini dong, Za bantuin ini dong, kayak gitu. Nah pas mulai band lagi di kuliah, mungkin kan kalian tahu namanya Satmor kan. Mau juga nggak sengaja kenal sama anggota Satmornya aja, ada satu namanya Rizky. Rizky ini se-TPB, tapi nggak tahu Rizky itu anggota Satmor dulu gitu. Tahu band Satmor aja nggak tahu waktu pas. Nah kebetulan anak Texon ini temennya Rizky dulu se-SMP SMA ya. Pokoknya temennya aja, temennya. Kebetulan si Rizky ngeliat snapgram si anak-anak Texon ini lagi nyanyi, ngeliat kebetulan orang main keyboard kan. More-nya butuh keyboardis karena 5 hari kemudian kalau nggak salah, 5 hari kemudian itu mau tampil di Forsi
di closing for si Satmore ini. Terus gimana, tawarin dong si Irza mau nggak bantuin Satmore gitu, pang keyboardin dong. Akhirnya, kebetulan orangnya iya aja gitu, ya udahlah, enjoy aja gitu ya ngebantuin orang. Akhirnya ya udah, bisa nggak latihan hari Senin di Buah Batu, jadi studionya di Buah Batu, di Batu Nunggal. Ya udah akhirnya ke sana, pede aja gitu ya, kenalan segala macam. Kebetulan cuma hari itu latihan, terus hari Persi itu kapan waktu itu? Sabtu kalau nggak salah. Sabtu ya. Nah, Sabtu itu main. Jadi kayak kebetulan pas main juga lagu terakhir ini yang mulai pertama instrumennya itu piano, dan orang salah nada dasar. Untungnya mainin pas waktu itu awal intronya lah bisa dibilang. Intronya itu cuman keyboard. Jadi pas mulai ini kok beda ya? Karena efek latihan cuman berapa jam juga kan, cuman 2 jam lah. Pokoknya kehitung sehari doang latihan. Jadi ini apa ya nada dasarnya gitu. Terus di kode, salah sama drummernya, kebetulan drummernya Ipi. Apa ya ini? Terus untung langsung keinget, oh ini ternyata main lagi, terus ya udah enjoy aja di situ mainnya. Itu sih yang paling berkesan di orang kalau selama ngeband ya. Sisanya juga jarang-jarang sih. Sebenarnya kalau dibilang seneng musik banget juga kayak cita-cita orang tuh jadi musisi gitu. Enggak juga sebenarnya. Cuman karena hobi aja kali ya, hobi terus seneng seneng ngulik lagu, seneng aransemen lagu. Jadi ya udah dijalanin, enjoy aja. Jadi nggak ada punya target yang kayak aing pengen punya band, pengen tampil di event mana, misalkan di Java Jazz misalkan gitu ya. Nggak ada kepikiran juga karena sampai sekarang masih minder juga sama orang-orang yang bisa musik jago. Jadi sebenarnya kalau main musik kan ada yang emang mungkin bakat ya, bakat dari lahir dia bisa main musik. Ada juga yang memang dia les dulu terus bisa musik. Nah, pas perjalanannya dia bisa bermusik itu seharusnya kita juga sama sejarah bermusik itu apa, terus dasar-dasarnya itu apa. Nah, makanya mungkin teman-teman yang lebih jago itu teman-teman yang kuliah di jurusan seni musik UPI, karena emang emang pas kebetulan kan kurang juga punya teman di seni musik UPI, ternyata ya bermain musik itu nggak asal-asalan yang kita tahu, oh yang penting enak gitu ya. Ada dasarnya sebenarnya, pemilihan nada itu kalau misalkan mayor harus kayak gimana, minor harus kayak gimana, terus tempo atau ketukan itu kita bisa pilih, kita bisa mastiin, oh ini kita kasih temponya, ya misalkan ada suka bilang kan 2/4 atau 4/4. Nah, itu cocok dipakai untuk apa? Nggak bisa semua lagu itu dengan liriknya seperti apa, terus diimplementasikan ke musiknya itu jadi kayak gini gitu. Karena emang banyak banget dasar sama sejarahnya, kira-kira kalau musik itu punya aturan juga ternyata, nggak seasal-asalan itu. Nah, karena keminderannya orang juga dalam bermusik gitu, jadi lebih ke hobi sebetulnya memang musik ini. Jadi kalau target di musik ya udah jadi punya target yang kecil aja gitu. Kayaknya pas lagi kuliah pengen bikin vokal grup, akhirnya alhamdulillah kesampaian. Terus nggak sengaja juga kan deket-deket ini kemarin-kemarin bikin ya bantu-bantu sedikit bikin aransemen lah. Nah, kebetulan si Samor ini emang band yang mandiri, jadi dia punya studio. Jadi salah satu personilnya itu si Iki yang tadi bilang, itu punya studio. Jadi dia bisa mixing sendiri, terus punya alat rekam sendiri, studio
alat-alat di studionya juga sendiri. Nggak ada kepikiran juga sih, jadi pas lagi ini Satmor, ya udahlah, yang penting bukan nyari uangnya pas tampil gede kayak gimana, tapi experience-nya, jadi pengalamannya, ketemu orang-orang baru, terus ngerasain, oh ternyata tampil di depan umum tuh seperti ini, sama nyocokin, kira-kira nggak bisa nih aku mainin piano sendiri tanpa ngedengerin vokalnya kayak gimana, gitarnya gimana, drumnya kayak gimana. Terus pas lagi di tengah-tengah jalan, ada ini, dulu manajer Pena Bangsa dulu waktu itu, aku jadi apa namanya tuh Pockets, jadi staf muda Pena Bangsa. Tapi udah apa ya namanya, jadi si manajer ini karena dia namanya, karena dia Hanifah itu udah stand di WNS. Nah mungkin kalau udah ada yang pernah lihat di IG, pernah nge-share jingle WNS. Nah di situ sebenarnya. Jadi kebetulan dia minta tolong, Za, Pang bikinin aransemen dong. Oh gitu, kayak gimana Kak? Direkam aja deh pakai gitar, kata dia. Terus situ kepikiran aja, kayaknya kalau dibikin jadi wow gitu ya, sama instrumen-instrumen lain, kayaknya bagus nih. Kebetulan orangnya juga ada ide gitu. Akhirnya dalam tanda kutip dibisnisin gitu. Ya udah deh, gimana? Karena kalau misalkan di bla 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 dibikin kayak gini gini. Oh gitu, ya udah deh boleh. Akhirnya nggak sengaja tuh bikin jingle WNS. Terus akhirnya pas mulai ngebikin itu ternyata senang-senang juga nih ya bikin kayak gini, terus ngebikin permintaan klien, pengen lagunya itu karakternya seperti ini, A, B, C, D, terus pengen ada instrumen A, B, C, D, tolong dong buatin. Karena industri kreatif kan jual ini ya, jual otaknya. Di situ sih yang seru. Jadi makanya kalau target kecil-kecil sampai nanti itu lebih ke pengen banyak ngumpulin portofolio, bikin aransemen atau bikin lagu kayak gitu sih. Di bio orang kan ada Sunmore tuh, ada Sunmore Production. Di situ ada apa namanya portofolio. Jadi kebetulan si Iki ini apa ya bilang cerita gitu, Za, kalau orang itu cita-citanya lebih ke apa ya soundman lah bisa dibilang, bukan soundman, jadi orang belakang panggung, jadi pengen ya bikin lagu kayak ini. Kayaknya kurang agak cocok sama Mane buat ngeimplementasiin ide-ide yang orang punya gitu, lebih ke kolaborasi lah gitu, dan orang cocok. Gimana aja kalau misalkan kita bikin si project ini diterusin semenjak ONS. Oh gitu, ya udah boleh gitu. Orang juga seneng kok, orang seneng apa, orang happy bantu Mane, terus juga apa ya meluapkan ide-ide di otak orang di apa ya bermusik nih ke dalam sebuah lagu gitu. Alhamdulillah dari awal-awal itu pernah bikin Marsnya Politeknik Kesehatan Kebiri Bandung. Pernah dibikin, waktu itu punya apa namanya teman, diminta tolong sama teman di Poltekkes bikin buat tugas ini apa tugas ospeknya. Jadi kelompoknya itu suruh bikin Mars kebidanan. Ada 2 kelompok kalau nggak salah. Yang satu minta tolong ke orang, yang satu minta tolong ke orang lain. Yang pas orang bikin ternyata dilihat sama apa kebidanannya, sama dosen-dosennya, dia didengar enaken, katanya enak nih. Gimana kalau misalkan dijadiin Mars kebidanan aja? Nah, terus waktu itu ngomong tuh pengen ke Haki, dia pengen diurusin sama Poltekkesnya. Tapi mungkin pending, nggak tahu kenapa. Terus baru ngabarin lagi nih pas lagi apa kita learn from home, WFH corona kayak gini.
Za, ini katanya mau diurus lagi folder kemarin. Jadi sementara waktu itu tuh orang gitar doang, dikasihin gitu. Jadi versi rekaman doang. Dan ternyata emang suka ditampilin atau dinyanyiin di event-event tertentu, event-event kebidanannya mereka gitu ya. Terus kata teman orang, Za gimana kalau misalkan kita serius ini? Jadi aku juga, karena liriknya buatan mereka, dibikin nadanya sama sama orang gitu. Gimana kalau misalkan kita jadi bikin minus one-nya lah kira-kira, atau benar-benar rekamannya. Mungkin kalau Mars FVB kan udah ada penyanyinya tuh, gitu, udah ada vokalisnya. Nah, bikin udah jadinya mau nggak Za? Gitu. Oh boleh deh gitu. Jadi ya mohon doanya juga nih dari teman-teman kalau misalkan proyek ini bisa bisa jadi gitu. Terus alhamdulillah dari Poltekkes ke WNS, terus kemarin juga pernah bikinin jingle eh, acara Global Village-nya Telkom buat buat Kampung Naga di Tasik. Mungkin orang-orang Jawa Barat, orang-orang Sunda tahu nih, gitu. Tapi orang belum post di IG sih, pernah post di Snapgram doang. Sedekat-dekat ini lagi, kemarin baru beres ngebantuin si Iki juga, karena coronanya jadi orang nggak bisa ke studio, ngebantuin project featuringnya Eyang Titik Puspa, untuk kampanye mudik online dari BNPB gitu. Terus ya gitu sih kurang lebih. Sebenarnya pas masuk kuliah itu eh, nggak pernah ada kepikiran juga sih. Jadi kayak, mungkin kan dari beberapa teman-teman ada yang kepikiran pas lagi P+ gitu ya, pas lagi apa aspek fakultas gitu atau kaderisasi tingkat fakultas itu, wah ini keren banget KBM gitu ya, atau KAHIM. Gue pengen jadi kayak dia nih. Kan ada beberapa nih teman-teman yang udah berambisi kayak gitu. Dan itu bagus sebenarnya. Kalau udah ada ambisi, udah ada punya niat, insya Allah, kalau memang, bukan kalau sih, memang semua orang tuh berkesempatan. Jadinya yang penting udah ada niat dulu, entah itu perjalanannya seperti apa, mau naik turun, kalaupun dia nggak terima misalkan jadi yang dia inginkan gitu ya di awal-awal juga nggak masalah, tapi pasti ada hikmah atau pengalaman atau pelajaran yang dapat diambil gitu. Sebenarnya bukan pencapaiannya, tapi apa yang kita bisa ambil pada saat kita pengen mencapai sesuatu yang kita pengenin kayak gitu sebetulnya. Kalau berdasarkan cerita orang, kenapa yang ketua angkatan, terus ketua himpunan, dulu juga ketua angkatan sebenarnya nggak sengaja sebenarnya sih, karena D4 akun pajak itu kan baru 1 tahun di Jatinangor. Jadi orang angkatan kedua, angkatan 2017, 2016 itu angkatan pertama, 2015-nya itu D3 perpajakan. Jadi kebetulan di apa ya? Kan dulu D3 tuh ada perpajakan, ada D3 akuntansi. Nah, akhirnya yang megang D4 akun pajak ini adalah D3 perpajakan. Nah, karena dulu itu jauh ya antara hubungan 2015 ke 2016-nya karena jarak di Bati Ukur Jatinangor, jadi emang agak terkendala juga di apa istilahnya ngebimbing si adik-adik 2016 kata 2015-nya gitu. Akhirnya ada gap di sana. Terus jadi apa ya? Mulai berkembang itu pas kakak-kakak 2016 ke 2017, mulai istilahnya benar-benar membangun tuh di situ, gimana sih sistemnya, gimana sih kira-kira kita kalau mau pemilihan dan macam lainnya lah. Nah, waktu itu pemilihan ketua angkatan, jadi ceritanya gini, 2016 di ketua angkatan tuh ditunjuk katanya. Ada yang bilang juga katanya yang dicari mana yang paling ganteng doang, akhirnya ditunjuk lu jadi gitu jadi ketua angkatan. Ada yang sempat bilang kayak gitu. Jadi yang jadi ketua angkatan 2016 juga, ya udahlah gitu, dia aja katanya kayak gitu. Nah, terus pas zaman 2017 itu jadi ada satu orang anak nih.
di 2017. Itu aktif banget, inisiatif banget orangnya. Namanya Oi. Jadi dari zaman dulu si Oi itu apa ya? Jadi udah menunjukkan kapabilitas dia bisa mengkoordinasikan teman-temannya gitu. Waktu sebelum masuk kuliah pun dia inisiasi makrab, bukan makrab, gathering, awal-awal kayak, oh ini apa namanya, ternyata orang-orang di perkuliahan tuh inisiatif banget ya gitu. Nah terus kebetulan lupa awalnya juga kayak gimana, orang itu chattingan sama Oi, Oi itu nanya, kira-kira kalau di Bandung itu nyari bahan-bahan atau nyari alat-alat gitulah, itu di mana? Oh di sini sini sini, kata orang tua. Oh gitu, oke oke za, nuhun ya. Akhirnya pas catering, terus jarang ngobrol juga, nggak pernah ketemu juga waktu pas sebelum gathering itu, cuman sekedar chattingan. Pas gathering orang nanya gimana, oi jadi gamesnya, alat-alatnya ada za. Nah oi itu jadi istilahnya pada saat momen itu kan oi kenal kan, jadi oh aku kenal salah satu teman aku di jurusan baru itu, ada salah satu namanya Irza gitu. Daripada dibandingkan berarti dia kenal kan, berarti istilahnya paling cepatnya itu kenal sama orang dan beberapa teman-teman lainnya yang karena dia kan di Jakarta. Terus dia nanya si ini ke beberapa teman yang dia kenal, salah satunya orang juga. Sorry kalau salah, oh iya tolong benerin. Pokoknya dia nanya ke orang, Za, dulu kamu organisasinya apa? Ya udah aku kasih tahu kan. Dulu SMP pernah jadi ketua OSIS, terus dulu juga SD pernah jadi ketua apa paskibranya, tapi SD kan gitu. Kayak, pokoknya aktif di pramuka, di paskibra, di apa namanya SMA juga pernah OSIS, cuman di tingkat 2 atau di semester di kelas 2-nya baru masuk OSIS. Terus aktif juga di seni waktu SMP atau SMA juga. Itu sih oh kira-kira kata kata aku tuh waktu itu. Oh siap za, oke oke nuhun ya. Buat apa kata dia. Buat apa kata aku tuh. Terus kata dia enggak cuma nanya aja. Bilangnya gitu. Agak curiga kan. Nah waktu itu juga eh, dia itu rekanan sama Revina, tapi Revina ini udah istilahnya udah apa ya, nggak kuliah lagi di akun pajak, dia ada urusan lain, akhirnya nggak bisa ngelanjutin kuliahnya di D4 akun pajak semenjak tingkat 2 kalau nggak salah. Nah, waktu itu sama Revina, oh ini duetan lah, duet aktivis di jurusan awal-awal. Terus di situ si O ini ngajak, Za bisa nggak ketemu Kating? 2015 berarti, bukan 2016 ya, 2015. Bisa nggak Za? Katanya mau dikasih tugas. Itu malam-malam di wake up di Angor. Oh, oh, boleh kata aku tuh gitu. Terus cuman agak mager nih jujur. Maaf ya Kak, agak mager jujur. Eh, jadi agak ngelama-lamain juga tuh. Terus kebetulan dari Bandung kan mau ke Nangor, jadi ya udahlah disantain aja. Terus orang bilang kalau ngasih tugas udah weh ke Oi aja sama Revina gitu kan, ke mana aja gitu. Kalau misalkan harus nganterin orang jauh-jauh dari Bandung kan kasihan juga nungguin gitu, logikanya kan gitu kan. Atau nggak ngajak yang di Nangor aja gitu kalau misalkan butuh beberapa orang gitu, kenapa harus orang gitu kan. Enggak za, butuhnya mana, butuhnya kamu. Aduh, ya udahlah, di situ nggak belum sempat kepikiran bakal kayak ini mau dijadiin sesuatu gitu, cuman sempat sedikit kepikiran, cuman nggak GR-GR amat gitu kan. Ya mungkin Oi emang lebih percayanya gara-gara ke waktu itu sempat dia chattingan kan ke dia, nyari orang-orang yang bisa ngobrol, mungkin ya bisa komunikatif sama kakak-kakaknya gitu, sama kakak tingkat. Ya udahlah akhirnya datang jam 10, setengah 11 malam kalau nggak salah.
Jadi mereka tuh mulai Isya jam 7-an lah. Orang baru datang jam 10, setengah 11. Emang parah sih. Emang parah, maaf juga nih ya kakak semuanya. Terus akhirnya datang, ya emang kelihatan, aduh udah pada ngantuk tuh kakak tingkatnya semua, termasuk si Oi-nya. Ternyata di 2017 itu ada Oi, Revina, sama Akbar. Muhammad Akbar kan ya, VP-nya P+ waktu itu. Sama Ibnu sama Deo. Nah, baru kenal juga tuh. Terus Za, kata kakak tingkat itu, kata Kahimnya waktu itu, Kang Randi namanya. Gimana Za? Tahu nggak di hari ini tuh kita mau ngapain kamu sama, maksudnya kalian berempat ini? Nggak tahu Kak. Oh, ya udahlah langsung aja ya. Jadi ceritanya akun pajak tuh pemilihan Kahim, ketua angkatannya kayak gini nih. Jadi dipilih via chat, dicari orang-orang mana yang aktif di organisasi untuk dipilih jadi ketua angkatannya. Sebenarnya wajar sih karena masih jurusan baru ya, masih mencari sistem kira-kira mana yang enak nih. Terus besoknya kalau nggak salah atau 2 hari kemudian ya, sekitar 2 hari 3 harian lah, kira-kira gitu, langsung. Jadi dikumpulin nih di PPBS di depan FEB. Jadi ini teman-teman, kita mau milih ketua angkatan. Jadi orang Akbar Rafina ini dibawa ke belakang. Kalian tolong siapin visi misi. Cuma nyiapin sekitar 5 menit lah kalau nggak salah. Sekitar 5 menitan. Siapin visi misi. Aduh, visi misi apa nih? Program kerja apaan buat ketua angkatan gitu. Karena orang juga nggak pengen banget di situ kayak pede, oh aku pengen jadi sesuatu nih di kuliah atau istilahnya pengen jadi ketua angkatan gitu. Terus cuman yang di dalam pikiran orang tuh, ya kalau memang ini sebenarnya karena di dunia ini kan nggak ada yang kebetulan ya, karena udah ada, Allah udah ngasih perjalanan hidup kita kan, apa namanya, suratan takdirnya seperti apa. Jadi ya apa amanah itu jatuhnya ke orang, ya udah emang orang harus ngejalanin. Kalau memang bukan, ya udah nggak usah kecewa, nggak usah kayak gimana. Berarti ada yang lebih berhak di sana, atau memang Allah itu ngasih ke kita itu istilahnya rodanya lagi di bawah gitu. Kita harus dihadapin sama penolakan dulu gitu. Apa yang harus kita ambil kalau misalkan orang ditolak, oh ya memang berarti kapabilitasnya masih jelek, atau komunikasinya masih jelek, atau ada yang harus orang hadepin, bukan jalur ketua angkatan tapi jalur mungkin kayak gitu waktu pada saat itu ya. Terus akhirnya ya udah ngomong seadanya aja tuh visi misi, kayak ya kita pengen ada makrab, atau ya ingin menyatukan angkatan, ya itulah basa-basi kayak gitulah ya. Terus akhirnya eh, eh, apa ya, ulang jadi ketua angkatan ini sama Oi. Terus ya udah tuh, tapi aku sama Akbar sama Revina sama Oi ini ya bilang kita sama-sama aja ya gitu. Kalau misalkan orang butuh bantuan, paling orang sekarang ya pasti minta tolong kalian dulu nih bertiga gitu. Kita bareng-bareng berempat supaya kita merekatkan ini, lagi dihadapin sama tugas-tugas kaderisasi jurusan, aspek jurusan ya kan. Ya udah deh. Akhirnya dari situ mulai, oh ternyata emang orang diamanahin sebagai ketua angkatan ini, dan nggak bisa main-main karena tanggung jawabnya kan seangkatan, tanggung jawabnya orang banyak. Jadi mungkin yang orang bisa kasih ke angkatan gitu. Mungkin dari awal waktu itu gara-gara satu jurusan itu dikasih tugas buat nulis biodata satu angkatan plus tanda tangan plus foto juga. Berarti kan harus ketemu kan. Ya udah dari situ aku sama Oi gimana kalau kita mau di PPBS di apa, taman satu pohon, atau masih satu pohon, bikin lingkaran, pokoknya ngejelasin, bikin suatu sistem lah. Akhirnya ya udah kebangun kayak gitu sampai
sekarang emang orang sama Oi juga punya apa ya, nggak cuman lu ketua angkatan, ya udah. Tapi segimana mungkin kita berdua, karena ketua angkatan itu nggak ada job desk tetap kan. Jadinya kalau misalkan ada sesuatu angkatan yang bermasalah atau salah satu teman kita yang bermasalah, ya larinya ke ketua angkatan gitu. Atau ketua angkatan ini jadi mediator antara teman-teman ke prodi. Ya kayak gitu. Jadi ternyata emang dilatih lagi skill organisasinya gitu. Bukan organisasi sebenarnya, cuman lebih ke ya cara kita mengorganisir satu angkatan, terus kita bisa mahamin ternyata karakter orang-orang itu nggak bisa kita semuanya sama ratakan, pasti gimana caranya kita bicara ke A, B, C, D itu berbeda, apa yang harus kita terima juga, nggak bisa, mungkin satu orang ini karakternya nyeplos, berarti kita nggak boleh sensitif. Pokoknya banyak banget yang orang dapat ilmunya itu dari jabatan orang atau amanah orang sebagai ketua angkatan. Nah, terus sama ketua himpunan juga ya, waktu itu nggak ada kepikiran juga sebenarnya, nggak ada kayak pengen jadi ketua himpunan. Jadi pada di kita nih di angkatan 2017 pada dorong-dorongan, jadi kamu aja jadi kahim lah, kamu aja. Cuman karena 2016 ini apa ya, ngajak gitu, ayo tuh coba dulu aja, nggak usah kepedean, istilahnya gitu kan, kayak ya udahlah, masukin aja gitu ya, berkas masukin, terus tapi nggak asal-asalan, niat sama aja kayak pemilihan ketua angkatan kemarin gitu. Dan akhirnya nggak sengaja ya, bukan nggak sengaja juga sih, ternyata emang dipilih amanahnya tuh di nama Irza Hawaliasaka sebagai ketua himpunan gitu. Jadi oh ternyata teman-teman jurusan ini masih percaya sama Irza, jadi ya udah maksimalin aja. Jadi emang apa ya, yang prinsip dari orang nih, kalau emang dikasih amanah ya udah maksimalin aja di situ, maksimalin, mau itu jadi ketua angkatan, mau itu jadi ketua himpunan, dua-duanya aja dimaksimalkan. Tapi resikonya banyak teman-teman. Jadi satu, belajar ya kan, kedua waktu, keluarga juga sempat kena. Jadi emang apa ya, kalau ada kesempatan emang nggak datang dua kali. Cuman harus kita pikir juga gimana kita ngatur prioritas kayak gitu. Seandainya memang kalau amanah ini bisa diambil, ya udah diambil. Kalaupun enggak, kita masih tetap pengen bantu orang ini atau bantu satu kelompok atau banyak orang, mungkin kita harus pikirin, caranya mungkin seperti apa, atau dengan cara lain lah kayak gitu. Nah, sempat kelabakan tuh. Jadi pas, bukan sebelum jadi ketua himpunan, tapi pas dulu itu kan orang ngambil dua organisasi. Ngambil Peduli Anak Bangsa, Pena Bangsa. Yang satu lagi ngambil HIMAPA, Himpunan Mahasiswa Akuntansi Perpajakan. Pena Bangsa itu salah satu BSO di FEB Unpad ya. Jadi yang bergerak di bidang sosial masyarakat. Dan memang si Pena Bangsa ini padat banget jadwalnya. Jadi dalam satu minggu selalu aja ada kegiatan. Nah, di situ tuh belajarnya bagi waktu, kadang sampai siang itu Pena Bangsa, sorenya Himapa, atau kebalikannya gitu. Jadi gimana caranya harus maksimal di dua-duanya gitu. Memang agak terkuras nih energi sama waktu kita waktu istirahat, cuman selagi itu kita bisa dan kita mampu dan itu juga bermanfaat atau berbuah kebaikan buat banyak orang, ya memang kenapa enggak, karena sebuah usaha itu kan butuh pengorbanan. Jadi selagi itu baik dan enggak buruk, ya kenapa enggak sih sebetulnya. Yang paling kerasa nih ya, karena dulu juga kan alhamdulillah aktif di organisasi dari zaman SD gitu kan, sama SMP, SMA juga.
Yang paling beda itu di universitas atau di perkuliahan, pas pada saat kita kuliah itu, karena orang-orang itu kan heterogen, banyak gitu. Kalau dulu SMA, SMP itu mungkin orang-orang Bandung, oh memang budaya orang Bandung seperti ini mungkin ya, atau orang Sunda, nggak jauh-jauh gitu. Cuman pas lagi ikut kuliah, ternyata karakter orang itu berbeda-beda. Nah, apa ya, sempat ada cerita juga nih di SMP, waktu zaman ketua OSIS. Sempat ngedown banget selama sebulan kira-kira. Itu gara-gara kesiswaan, si ibu ini, itu, eh, jadi gini, pembina OSISnya minta tolong, Za, mau nggak bantuin OSIS nih, buat bersihin kolam sekolah. Tapi inisiasi aja dari OSIS. Oh ya udahlah, tapi untuk biayanya gimana Pak? Ya paling minta aja ke anak-anak. Nah, terus minta tuh ke anak-anak. Nggak mungut, cuman sodakoh aja, sok ada yang mau bantu nggak? Nanti transparansi, kira-kira per kelas, nanti hasilnya kita laporin lagi, nih kolamnya udah bersih. Yang bersihin juga anak-anak OSIS. Pas beberapa hari kemudian, dipanggil lah orang ini ke kesiswaan, ke koperasi, masih ingat waktu itu. Nah, dibilang caci maki enggak sih, cuman kata-katanya gini masih, kamu tuh dosa za, kamu tuh nanti masuk neraka. Nah, jadinya kan agak, aduh, ini guru kan orang tua kita ya, orang tua kita di sekolah gitu. Jadi ngebayangin aja, aduh orang tua bilang kayak gini gitu. Dari situ tuh mental orang bener-bener ke mental ya, mental bener-bener kena lah. Aduh ini gimana gitu, aduh malu ketemu ini, ngerasa bersalah banget gitu. Jadi eh, tapi orang ngambil hikmahnya bahwa ya itu tadi, apa, mental kita ini, mental Irza ini harus diasah dari pas zaman SMP gitu. Terus juga kita nggak bisa selalu bawa perasaan kita dengan apa yang orang bilang itu jadi istilahnya ditelan bulat-bulat gitu. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan dulunya nggak pernah organisasi dan mau organisasi di kampus, itu nggak telat sama sekali. Karena eh, apa ya, yang tadi dibilang, ilmunya itu lebih banyak, atau pengalamannya, atau inovasi, bukan inovasi ya, macam-macam pengalamannya itu lebih banyak pada saat dunia kampus. Dulu yang kena mental itu, pas di zaman kuliah ternyata, oh, eh, jujur karakter orang ini lebih ke nggak enakan. Jadi sempat juga tuh dibilang sama teman-teman, Za, kamu bisa nggak nih jadi ketua himpunan? Kalau ketua angkatan oke lah, karena kita kan niatnya membantu, melayani teman-teman angkatan gitu kan. Kalau ketua himpunan tuh nggak melayani doang, tapi kalau ada satu orang salah, misalkannya contohnya, kita harus tegas juga gitu, harus profesional, nggak bisa kayak ya udah nggak apa-apa, udah sok udah kayak gitu doang tuh. Nah itu kan jadi tantangan nih, jadi tantangan ke pribadi Irza sendiri. Oh, ternyata memang masih banyak ilmu yang orang belum dapat pada zaman SMA, SMP, dan lain-lain, dan pengalaman dulu-dulu. Nah, pas di ketua himpunan, zaman menjabat jadi ketua himpunan, ternyata yaitu salah satunya kita harus profesional ngadepin orang-orang. Gitu. Tapi nggak semuanya kita harus marah-marah ya. Jadi kalau ada orang salah, marahin. Atau orang salahnya sedikit, marahin gitu. Tapi di situ jadi satu nih, jadi kita berpikir, oh, ya ngadepin A itu seperti apa ya, cara nasehatin A itu seperti apa ya, karena tujuannya itu kan bukan emosi yang kita keluarkan, tapi gimana caranya kita jadi ketua himpunan atau kita jadi salah satu pengurus, itu ngasih tahu pengurus lainnya kalau misalkan berbuat salah itu harus dibenerin, jadi ada perilaku yang harus dinasehatin lah istilahnya, bukan marah-marahnya, tapi gimana kita sama-sama saling bantu buat belajar gitu, buat belajar memperbaiki satu sama lain.
Jadi kan tujuannya itu kan. Nah, satu tuh kita berpikir kayak gitu. Jadi nggak bisa semua orang disamaratakan. Yang kedua tadi profesional juga. Eh, jadi lebih ke istilahnya bodoh amat gitu. Kalau misalkan zaman dulu juga kalau ada orang yang nggak suka sama kita, karakter karakter orang kayak gini, jadi kayak ada yang nggak suka tuh jadi kepikiran, jadi aduh ini orang nggak suka, aku salah apa ya, aku berbuat dosa apa ya sama orang ini kok jadi nggak suka, aduh jadi kepikiran nih. Nah pas zaman kuliah ternyata memang diamanahin jadi ketua angkatan sama ketua himpunan, eh, apa ya, sikap yang aduh nggak enakan nih, aduh jadi kepikiran nih, jadinya mulai kekikis, jadinya oh ya kita di dunia ini nggak bisa apa ya, nggak bisa menuntut semua orang itu harus suka sama kita. Jadi ada orang yang suka, alhamdulillah, ada orang yang nggak suka, alhamdulillah juga, kita bersyukur karena jadinya istilahnya bisa kita ambil, mereka itu mengkritik kita kan, mereka nggak suka sama sikap kita yang salah gitu, atau mungkin perilaku kita yang jelek atau apapun gitu. Jadinya oh dikit-dikit nih awal-awal pas jadi ketua himpunan juga ada yang nggak suka gitu kan, mungkin Rizan akhir juga atau Resi pas zaman apa namanya organisasi kan ada aduh ada kelas-kelas dikit gitu kan ya. Nah itu penting banget, kayaknya itu hal yang paling berharga deh pas pada saat kita organisasi, karena bukan nyari berantemnya ya, tapi di apa ya, di otak kita ini jadi berpikir gimana caranya menyelesaikan suatu masalah, problem solving-nya gitu. Karena kita nggak bisa nemu itu pada saat kita cuma kuliah doang, kuliah akademik doang gitu. Karena hal-hal kehidupan sebenarnya yang lebih berharga nilai kehidupan. Jadi pinter oke, bagus banget, malah perlu. Tapi cuman harus diimbangi juga sama uh, yang tadi dibilang nilai-nilai kehidupannya. Apa sih yang bisa mendukung kita, menunjang kita pada saat kita nanti bekerja, atau bukan bekerja aja, tapi kita hidup di masa tua nanti gitu. Karena prinsip dari orang pribadi itu yang penting kita baik ke semua orang dan bermanfaat ke semua orang gitu. Karena apa yang kita berikan ke orang lain itu pasti akan berbalik juga sama kita sesuai dengan apa yang kita kasih ke orang itu. Jadi kalau kita berbuat buruk ya udah buruk. Pasti suatu saat nyampe ke kitanya juga nauzubillah min dzalik ya, ada musibah atau kayak gimana. Tapi kalau misalkan kita berbuat baik, tapi orang itu pada saat kita berbuat baiknya si A ini nggak, istilahnya nggak menganggap kita ini tulus gitu, cuman ada maunya. Padahal dari kita tulus, ya nggak apa-apa gitu. Karena mungkin pas pada zaman organisasi, ada juga kan yang pemikiran orang namanya juga berbeda-beda ya. Jadi, ini ada yang maunya doang, atau ngejilat doang, atau kayak gimana. Dari situ kita bisa jadi belajar nih, oh ngadepin orang ini kayak gimana. Terus apalagi ya, manajemen waktu juga. Ini yang keberapa, yang ketiga ya kalau nggak salah, manajemen waktu. Jadi gimana caranya kita ngebagi belajar, ngebagi organisasi juga, terus buat keluarga juga, sama buat diri kita pribadi. Dan jangan lupa ya, kita harus senang juga sama, kita harus punya waktu juga untuk pribadi kita. Jadi nggak semata-mata, oh ya udah organisasi aja full, terus kuliah aja full, keluarga aja full, tapi harus ada apa ya, me time mungkin istilahnya ya, ada waktu pribadi buat diri kita, buat istirahat. Nah, karena kita udah belajar banget di organisasi, kita itu capek, terus jadi yang tadi dibilang manajemen waktunya jadi lebih apa ya, lebih tertata lagi. Jadi kalau pada saat kita nanti ke depannya banyak banget kerjaan-kerjaan atau urusan-urusan, jadi kita nggak akan kaget bahwa gimana nih caranya kita nge-planning waktu kita. Terus juga yang didapat dari organisasi itu komunikasi. Komunikasi sama teman-teman, sama orang baru, sama
mungkin sama dekan ya kan, sama wakil dekan atau sama kaprodi. Nah itu yang penting karena eh, apa ya, seseorang itu bisa dinilai dari saat mereka berbicara gitu. Nanti kalau misalkan dia pintar, tapi dia nggak bisa ngomong atau eh, apa ya, manajemen komunikasinya masih kurang, itu kan orang mana tahu nih dia bisa seperti itu enggak. Tapi pada saat kita organisasi, kita kan dituntut untuk bicara di depan umum, kita harus misalkan kita sebagai staff, kita harus mengungkapkan apa progres kita, program kerja kita ke atasan, ke manajer, atau jadi ketua himpunan, itu gimana caranya nih banyak orang supaya satu visi gitu, satu visi sama si ketuanya atau sama si presidennya. Nah itu yang benar-benar jadi input baru pas kita organisasi selama kuliah sih. Jadi dari semester 1 mungkin banyak-banyak banget nih mahasiswa baru yang kepikiran kan. Pasti jujur kan dari kita juga ada yang, aduh nanti gimana ya belajarnya? Aduh nanti keteter nggak ya? Apalagi tuntutan orang tua, aduh IPK harus gede, harus kumlot atau gimana dan sebagai macam mana lainnya lah gitu ya. Tapi betul memang karena tujuan kita pas kuliah itu belajar satu, terus membahagiakan orang tua, ya kan? Kita sebenarnya cuma pengen lihat orang tua senang pada saat kita wisuda gitu. Terus ya udah, orang tua senang alhamdulillah. Tapi bekal-bekal tadi nih, bekal-bekal kehidupan kita, maksudnya kita bisa ambil di organisasi, itu harus dibawa juga gitu. Karena orang tua mungkin nggak bisa tahu kan kegiatan anaknya ini di luar sana itu sehebat apalah bisa dibilang, seberkualitas apa gitu. Kayak gitu sih. Jadi tolong diasah juga nih buat teman-teman karena nanti pas kita lulus tuh kita dikit banget nggak sih buat bisa organisasi lain kayak gitu. Karena eh, apa ya, umur sama part kehidupan untuk memanfaatkan dan belajar eh, organisasi itu pas banget pada saat perkuliahan. Karena S2 mungkin kan himpunan ya sedikit, kita lebih kemikirin ke orientasi kita kerja gimana ya kan, nikah gimana gitu. Karena ceritanya juga macam-macam ya, mungkin terus juga pendengarnya macam-macam juga ya. Mungkin tadi kan sempat bahas buat orang yang berorganisasi di kuliah, terus juga ceritain pengalaman berdunia hobi ya kan. Mungkin lebih ke umum ini sih. Apa ya? Jadi kita itu jadi bingung nih. Eh, bentar. Santai, relax aja. Take your time lah. Oke. Jadi selama perjalanan hidup nih, selama perjalanan hidup orang pribadi, emang kita nggak bisa nyamain perjalanan hidup kita sama orang lain. Terus juga apa yang diamanahkan dari orang lain itu nggak sama juga sama kita. Jadi ya jangan sampai kita penyakit paling jahat itu iri dengki kan ya. Iri dengki itu jangan sampai kita punya, karena mungkin pernah dengar juga cerita dari apa ya, orang tua gitu ya, atau orang-orang uh, yang lebih tua daripada kita. Kan suka ada yang bilang kayak gini, apa, rumput tetangga gitu ya daripada rumput kita. Nah itu kan jadi salah satu kayak, itu tuh si ibu ini udah punya mobil atau rumahnya gede atau kayak gimana. Nah itu sih yang harus kita hindari tuh, iri sama dengki selama perjalanan kehidupan kita ini. Jadi terus berpikir positif, sama kita yang penting apapun yang kita lakukan, apapun yang kita bisa, kita punya kemampuannya masing-masing, ya melalui cara itu kita bisa bermanfaat atau bisa positif ke banyak orang gitu. Yang penting kebermanfaatan buat banyak orang. Karena ilmu yang bermanfaat itu kan bisa jadi amal jariah juga ya buat kita, karena nggak akan pernah terputus. Jadi apa ya, mengeluh juga jangan sampai berlebihan gitu. Oke lah kadang kita suka, aduh capek ya gitu, tapi jangan sampai nyesel
apa yang kita lakuin itu, meskipun itu bermanfaat atau positif buat orang, ya udah gitu, kita kita tulus ikhlas aja buat ngebantu orang, baik itu dari orang pribadi sebagai waktu itu jadi ketua angkatan atau ketua himpunan, meskipun capek itu jadinya kalau kita enjoy aja meskipun banyak banget problematika gitu ya, meskipun banyak banget problematika, tapi yang memang dicari dalam organisasi atau kehidupan itu ya itu tadi eh, masalah-masalahnya, karena kita bisa ngambil kesimpulan atau ngambil pelajaran dari masalah yang kita dapat gitu. Kita kan bisa jadi belajar. Kita mau belajar aja di kuliah kan kita dikasih soal gitu. Kita dikasih kasus buat kita jadi lebih tahu lagi gitu. Kita jadi lebih berpengetahuan. Jadi kalau mau masuk organisasi ada 3 nih harus hindari. Ada keraguan, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Jadi hilangin ini ketiga ini pada saat kita mau organisasi, mau kita mengambil sebuah amanah, mau kita melangkah lagi mengambil keputusan yang baru atau jalan hidup yang baru, hilangin tuh keraguan, ketakutan, sama kekhawatiran. Karena itu yang bisa menghambat kita untuk melangkah jadi lebih baik sih ke depannya. Terus buat teman-teman pendengar Bursa Cerita, apalagi yang ngedengerin cerita Irza, ya semoga ada dapat manfaat yang diambil gitu. Terus juga jangan jadiin patokan atau garis kehidupan ini harus persis kayak Irja gitu supaya bisa jadi gini enggak, tapi teman-teman punya jalan sendiri, punya cara sendiri, karena yang tadi dibilang semua perjalanan itu nggak ada yang kebetulan, semua itu udah ada suratan takdirnya, udah ada perjalanannya ditulis ya. Jadi tinggal kita jalanin, kita ikhlas, kita tulus. Terus juga jangan sampai kita mengharapkan sesuatu imbalan. Jadi kayak pengen kan orang jadi ketua angkatan atau jadi ketua himpunan, wah kayaknya nanti bisa dapat sesuatu nih pas beres ketua himpunan. Atau nanti kerjaannya kayaknya jadi lebih gampang deh, atau kayak gimana. Nggak ada yang menjamin sebenarnya. Yang penting kita tulus aja menjalani suatu amanah itu, pasti Allah juga bakal membalas kebaikan kita pada saat suatu nanti kita lagi kerja atau kita udah tua nanti lah.